Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah sufi besar Fariduddin Attar yang meramalkan Jalaluddin Rumi. Kepanikan melanda Asia Tengah antara tahun 1215 sampai 1220 Masehi. Di tengah situasi nan mencekam, penduduk kota Al-Bagh, Afghanistan berbondong-bondong mengungsi. Mereka bergegas meninggalkan tanah kelahirannya untuk menyelamatkan diri dari kebiadaban pasukan tentara Mongol. Pasukan Hululagu Khan itu dengan membabi buta menghancurkan kota-kota Islam di wilayah Khurasan Raya. Sebuah keluarga ulama terkemuka bernama Bahauddin Walad Muhammad bin Husain kemudian memutuskan untuk hijrah ke Anatolia. Di tengah perjalanan, sebuah keajaiban terjadi pada keluarga itu. Saat melintasi kota Nishapur, Iran, keluarga itu bertemu dengan seorang penyair Persia terkemuka, yaitu Fariduddin Attar. Attar terkagum-kagum saat melihat seorang bocah berusia 8 tahun yang tengah berjalan di belakang sang ayah. Tiba-tiba dari mulut Attar terucap sebuah kalimat, yaitu tengah datang ke sini sebuah lautan atau sang ayah, yang di belakangnya diikuti sebuah samudra atau si bocah. Sang penyair besar ini pun meramalkan kelak si bocah akan menjadi tokoh spiritual yang besar. Sang penyair besar itu pun lalu menghadiahkan sebuah kitab yang ditulisnya bertajuk Asrar Nama kepada anak kecil itu. Berbilang tahun, ramalan Attar itu akhirnya menjelma menjadi sebuah kenyataan. Ketika menginjak usia dewasa, bocah kecil itu benar-benar menjadi salah satu tokoh spiritual dan penyair sufi terbesar dalam sejarah peradaban Islam. Sang penyair sufi legendaris asal Persia itu bernama Jalaluddin Ar-Rumi. Nama lengkapnya yaitu Maulana Jalaluddin Rumi Muhammad bin Muhammad Al-Balkhi Al-Kunawi. Fariduddin Attar adalah seorang penyair sufi yang cukup terkenal. Nama lengkapnya adalah Fariduddin Abu Hamid Muhammad bin Ibrahim. Fariduddin Attar merupakan nama julukan yang diberikan kepadanya saat masih muda. Attar lahir pada tahun 1120 Masehi di kota Nishapur. Attar wafat pada tahun 1230 Masehi. Masa muda Fariduddin Attar. Fariduddin Attar lahir di desa Kerken pada masa pemerintahan Sultan Sanjar. Ayahnya mendirikan sebuah toko obat di daerah tersebut. Setelah ayahnya meninggal dunia, Attar mewarisi toko tersebut dan tetap menekuni perdagangan obat-obatan. Keluarga Attar memang dikenal sebagai ahli yang bekerja di bidang perdagangan dan kesehatan. Keluarganya secara khusus menekuni perdagangan obat-obatan tradisional. Attar adalah nama julukan yang diberikan kepadanya. Attar sendiri berarti ahli kimia atau peramu minyak wangi. Masa mudanya dilalui dengan mengelola toko obat. Attar termasuk orang kaya di kota Nishapur. Toko obatnya memperkerjakan lebih dari 30 orang pekerja. Ketika Attar mulai memasuki masa tuanya, hidupnya berubah karena dialog singkat dengan seorang fakir miskin di tokonya. Attar mulai melakukan pengembaraan ke berbagai negeri untuk belajar ilmu tasawuf. Attar mulai mengembara selama 39 tahun. Attar mulai belajar ilmu tasawuf dari Syekh Bahnaddin. Guru tasawufnya yang lain adalah Abu Sa'id bin Abil Khair. Attar juga belajar dari berbagai sufi lain yang bermukim di suatu daerah yang dilaluinya. Attar tidak belajar hanya dengan mendengar,
Ia juga mencatat segala pemikiran para sufi itu. Attar mengembara ke negara-negara di kawasan Timur Tengah, Asia Tengah, Asia Selatan. Setelah mengakhiri pengembaraan, Attar kembali ke Nishapur. Attar tinggal di Nishapur hingga akhir hayatnya. Attar dimakamkan di sebuah komplek pemakaman Nishapur. Pemakamannya berada di taman yang ada di area tengah komplek pemakaman. Makamnya memiliki kubah yang berwarna biru langit. Kubah ini dihiasi oleh kaligrafi dan mozaik bergaya khas Persia. Dan setelah melakukan pengembaraan yang panjang, Attar kembali ke Nishapur untuk memberi pengajaran kepada orang-orang di kota itu. Pengajarannya disampaikan dalam bentuk cerita yang ditulis dalam buku-buku yang dibuatnya. Beberapa karyanya yang terkenal adalah Tadkiratul Aulia, Ila Nameh, Asrar Nameh, Musibat Nameh, dan Mantikut Thair. Itulah kisah besar Fariduddin Attar yang melamalkan Jalaluddin Rumi. Mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.